Bapak kita yang hadir, kita bersekutu bersama, kita melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sudah memberikan semuanya dalam kehidupan saudara dan saya. Spiritual gift yang sudah Tuhan percayakan. Hamba Tuhan yang besar kali ini mungkin belum besar-besar banget saudara, tapi kuasa di dalam nama Tuhan Yesus yang saya percaya terlebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Amin. Jadi karenanya di sore hari ini mungkin banyak yang berhalangan, tapi saya yakin di waktu-waktu berikutnya mereka akan lebih semangat lagi untuk mencari hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang tidak kelihatan itu kekal. Betul saudara? Semua hal yang kelihatan semua sifatnya sementara. Amin. Tapi apa yang saudara buat Tuhan, ya, apa yang saudara represent untuk kemuliaan nama Tuhan itu tidak akan pernah hilang di hadapan Tuhan. Sebagaimana tadi Bapak Ferdi katakan di dalam penyembahannya, apa yang Tuhan maukan selain kita memuji dan menyembahnya melalui kehidupan saudara dan saya, ya, melalui pelayanan yang ada. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sampai dengan saat ini masih mempercayakan Family Ministry untuk kami. Terima kasih. Satu hal yang luar biasa yang kami dapat berkat-berkat yang secara spiritual khususnya, financial juga khususnya, dan kesehatan kami rasakan bagaimana benefitnya. Melayani Tuhan itu bukan hal yang biasa-biasa saudara, tapi sungguh apa yang saudara tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan dilihat oleh mata, ya, itu yang sudah Tuhan sediakan untuk kehidupan saudara dan saya. In time of our needs, saudaraku yang terkasih, nggak pernah kita pikirkan, tapi waktu kita perlu, sudah ada. Waktu kita rindukan, ada. Bukan cuma hal itu, Tuhan juga bisa menyediakan orang-orang, ya, yang Tuhan pakai untuk ada di dalam path kehidupan saudara dan saya, untuk saudara diberkati, untuk saudara boleh bersaksi, untuk saudara untuk menolong, untuk saudara menjadi berkat. Tujuannya cuma satu, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hari-hari kita saudara dan saya sebagai seorang pelayan, semua di sini pelayan, puji Tuhan. Sebagai seorang pelayan, sebagai pengikut Tuhan yang setia. Kenapa saya bilang setia? Karena Sabtu malam saudara ada di sini, malam mingguan bersama Tuhan, berkatnya luar biasa. Amin. Malam mingguan yang lain-lain di luar, yang chase after something that visible, saudara nggak, benefitnya hanya sementara, kesenangan semata saudara, ya. Hanya mungkin saya nonton film, saya suka nonton film saudara, saya suka entertain, ya, action movie yang paling saya suka, atau saya suka fight apa itu, kayak Bapak Gembala, saya suka cuma sebentar saudara. Tapi waktu kita bersekutu di dalam Tuhan saudara, waktu saudara sendiri, waktu saudara lagi face the challenges dalam kehidupan saudara, berkat itu keluar. Dimana saudara bisa katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu bukan hal yang bisa saudara miliki tanpa ada relationship, ya, dengan Tuhan sendiri. Facing the battle di dalam kehidupan saudara dan saya pada hari-hari ini, itu bukanlah hal yang itu adalah bagian saudara, bagian daripada apa yang kita lihat. Karena Tuhan nggak katakan kalau ikut Tuhan semuanya akan baik-baik saja. Dalam arti hal, sebagaimana murid Tuhan Yesus dulu, mungkin mereka masih kanal di dalam satu boat yang sama, mereka face itu gelombang, ya. Tuhan masih tetap tidur. Waktu gelombang datang, mereka sudah ketakutan. Kalau bahasa Gerikanya totofore mungkin saudara, ya. Tapi Tuhan tetap tidur sampai Tuhan dibangunkan. Akhirnya Tuhan keluar. Tuhan cuma bilang be still, dan ombak itu pun tenang. Nah, kuasa itu, be still itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Kadang-kadang kita terlalu lihat fact yang ada di dunia ini, sampai kita lihat the true fact yang kita pelajari di dalam, yang kita percaya di dalam kehidupan kita, di dalam mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Di hari-hari ini
saya melihat 1, 2 hal, 3, mungkin 4 terkadang, ya baik dalam pekerjaan, di rumah, yang saya lihat saudara, pada akhirnya pasti nama Tuhan dipermuliakan. Kami belum lama kembali dari Virginia, ketemu kembali bersama dengan saudara-saudara yang ada di sana. It's been pleasure ketemu sama mereka saudara, walaupun dalam satu momen kami ditinggalkan orang yang sudah meninggalkan legacy dalam keluarga mereka. Ya, saya punya tulang, dia seorang yang dia seorang yang taat ya di akhir hari hidupnya. Dia seorang yang menjadikan contoh buat anak-anaknya, buat istrinya, dan buat semua keluarga yang ada di lingkungan dia. Ya, dia selalu katakan kalau Tuhan Yesus baik, asal percaya saja, Tuhan pasti menolong, dan sebagainya. Sampai dia kalau ketemu sama orang atau saudara tanya kenal Bapak Daulat Simanjuntak, yang mereka tahu cuma ada 2 hal icon dalam kehidupan beliau. Kalau nggak benerin mobil, ngomongin firman. Kadang-kadang dia benerin mobil itu saudara hanya untuk space di mana dia bisa beritakan firman itu untuk orang lain. Dia belum mempunyai taruh seorang pendeta, tapi dia suka menginjil orang. Dia suka menjadi berkat buat orang. Dia suka bersaksi untuk orang. Dan sampai pun dia di badan yang tidak berdaya sekalipun, yang kita lihat waktu dia sudah dibaringkan di peti mati saudara, dia tetap boleh menjadi berkat, baik dalam keluarganya atau customer mobilnya saudara. Ada orang datang, orang India saudara, nggak percaya Tuhan Yesus, tapi waktu ada challenges yang mereka hadapi, mereka cari tulang saya karena katanya doanya tulang saya mujarab saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sedangkan mereka yang second hand, ya, second hand faith, betul? Kalau saudara dan saya kan, kalau orang merokok yang second hand smoker yang lebih parah, betul? Tapi kalau second hand faith, jadi katanya dia Tuhan Yesus itu baik, katanya dia Tuhan Yesus menyembuhkan. Saudara mengalami, betul? Saudara mengalami battle-nya, saudara mengalami bagaimana ditolong Tuhan in time of your need. Amin saudara. Deuteronomy 3 ayat ke-22 dikatakan, do not be afraid of them. The Lord your God himself will fight for you. The Lord of himself will fight for you. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan yang punya segalanya, yang equip dengan semuanya, dia yang Alpha dan Omega, dia yang berperang ganti kehidupan saudara dan saya. Bukan cuma satu hal yang accept mungkin gaut, accept mungkin darah tinggi, enggak saudara, accept mungkin he fight for you all the way through. Amin saudara, amin. Tuhan yang masih sama, Tuhan yang masih sama. Tuhan bukan cuma ada di Bible, tapi Tuhan yang masih sama, kuasanya masih hidup dalam kehidupan saudara dan saya. Yesaya 40 ayat 13 dikatakan, for I am the Lord your God, who take hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita diperhadapkan sama hal-hal kebutuhan, seringkali kita dihadapkan sama symptoms, seringkali kita dihadapkan sama something yang bikin kita mikir, yang bikin kita mungkin grow weary. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, amin saudara, will be renew the strength, amin. Mari kita buka di Yesaya 40 saudara, ayat yang 31, ayat hafalan Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin saudara.
Amin. Kembali saya mau kesaksian kepada tulang saya, belum habis saudara. Seminggu sebelum dia meninggal, seminggu sebelum dia meninggal, ada satu temannya, Jeffrey namanya, yang kebetulan di hari waktu dia meninggal, dia yang jadi worship leadernya, saudara. Seminggu sebelum dia meninggal, hari Seninnya mereka dua ketemu. Dia katakan, Jeff, tangan kanan saya udah nggak sekuat dulu kalau buka baut, katanya. Ya, badan saya kayaknya belakangan ini lemah, tapi semangat saya tetap membara-bara. Cuma di sisi lain, kayaknya badan saya sudah capek, dia bilang. Tapi semangat saya tetap menyala-nyala. Jadi kalaupun Tuhan mau jemput saya ready. Dia bilang gitu, saudara. Orang yang sudah dekat dengan Tuhan dikasih cue mungkin kalau sudah waktunya, saudara ya. Dia bilang, tapi Jeff, kalau saya nanti dipanggil Tuhan, saya mau kamu ya yang pimpin acaranya. Jadi saudaraku, sepanjang acara itu, saudara, Ko Jeff ini betul-betul dia berlinang air mata, saudara. Karena mereka dua dekat, bukan cuma sebagai teman di dalam persekutuan doa, tapi hampir seringkali mereka telepon. Mungkin lebih sering dia telepon sama Ko Jeff daripada sama istrinya, saudara. Sedekat itulah. Dan di sini yang mau saya katakan, di mana walaupun badannya lemah terasa, dia masih punya semangat yang membara-bara, saudara. Dia masih terus mau press it on untuk jadi saksi di mana dia berada. Dalam keluarganya, mereka sibuk pelayanan, mereka punya masing-masing konsep di dalam ibadah mereka. Saya baru lihat waktu saya ketemu mereka in person. Tapi satu hal yang saya lihat, dia sudah meninggalkan di mana Tuhan Yesus itu baik. Ya, waktu acara itu belum terjadi, mereka bingung bagaimana financial. Ini nggak ada life insurance, tapi pada waktu dia meninggal, petinya kita kembalikan ke mortuary. Dia bukan meninggalkan debt, tapi surplus, saudara. Coba lihat, orang meninggal aja meninggalkan berkat, saudara, buat istri dan anak-anaknya. Saudara bisa lihat, ya, itu yang saya lihat, yang saya alami dalam kehidupan. Bagaimana saudara dan saya mengikuti Tuhan Yesus. Itu bukan cuma dongeng cerita belaka yang ada di dalam Alkitab, tapi sungguh terjadi, saudara. Waktu saudara menaruh hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Apa yang tidak pernah saudara dengar, yang saudara tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, dikatakan di dalam Exodus 14. Exodus 14 ayat 13 yang di New King James saja. Cepat aja. Ada di sini nggak ada ya? Exodus 14 chapter 13. And Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall see again no more forever." Amen. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Ayat 15. And the Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward, but lift up your rod and stretch out your hand over the sea and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the mid of the sea." Amin, saudara. Wow, ini satu hal yang Bapak Gembala berikan buat saudara dan saya. Stretch out your hand and divide it. Saudara kalau memotong wortel, potong aja gampang, saudara. Semangka potong itu gampang memang kan, tinggal dikasih potong. Ini saudara sudah potong air, saudara.
Gimana saudara memotong air? Ya? Stretch out your hand and divide it. Ada kolaborasi antara Tuhan dan saudara. Adalah kolaborasi Tuhan dengan saudara, di mana saudara sedang ada di dalam challenges saudara. Apa yang harus saudara lakukan dan bagaimana Tuhan akan fulfill your desire. Betul? Karena stretch out your hand. Tuhan bisa kalau mau Tuhan sendiri yang bikin. Tapi Tuhan bilang sama Musa, dan Tuhan juga bilang sama saudara malam hari ini, stretch out your hand and divide it. Amin. The Lord will fight for you. Yes, that's true. And you shall hold your peace. Dalam challenges kadang-kadang saudara, peace-nya itu lah bahaya saudara. Betul? Peace-nya itu kadang-kadang kita lupa kalau kita tuh punya peace yang udah Tuhan. My peace I give it to you. My own peace I give it to you. Peace yang tidak bisa dijanjikan oleh dunia ini saudara. Betul? Peace yang dijanjikan dunia apa? Harta, kekayaan, tahta. Saudara name it. Semuanya itu visible. Berarti nggak everlasting. Amin saudara. Karena yang nggak kelihatan adalah yang everlasting. Betul? Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lebih lihat lagi. Belum lama Bapak Gembala katakan tentang bagaimana the power of the cross, ya. Bagaimana dunia katakan it's foolish, ya. Tapi power of the cross untuk saudara dan saya, seorang yang percaya, power of the cross is a great miracle, it's a great impact, it's something yang saudara nggak bisa bikin dalam kepercayaan kehidupan saudara pribadi. Saya percaya bagaimana Ibu Yeli, ya, Bapak Edo, mereka adalah orang-orang yang ada di medical field. Mereka harus menghadapi medical field, terminologinya begini, tapi mereka punya faith demikian. Terminologinya medical field, orang ini harus dikasih life support, iya kan? Tapi bagaimana faith-nya mereka di dalam nama Yesus? Every name that is named shall bow down before your presence. Amin. Seringkali mereka juga sampai saat ini, puji Tuhan, mereka masih selalu menjadi berkat di mana mereka ditugaskan. Ibu Yeli juga demikian. Waktu dia berdoa buat orang-orang yang sudah hopeless, ya, yang gimana iblis itu kan tugasnya cuma mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betul saudara? Di mana mereka sudah hopeless dengan penyakit mereka sudah hopeless dengan keadaan mereka. Itu keadaan yang visible saudara. That's the liar, that's devil works. Betul? Itu visible. Saudara punya body ini visible. Tapi the invisible is Christ in you. Amen. The invisible is Christ for you. Amin saudara. 7 jawatan Roh Kudus yang sudah ditinggalkan dalam kehidupan saudara. Amin. Fulfill, comforter, counselor, helper. Apalagi intercessor, advocate, strengthen, standby. Saudara, itu that's all you need. More than anything. Cuma terkadang kita fokus sama hal yang visible. Kita cuma percaya, kita melihat, aduh, badan saya semakin sakit, aduh, keuangan saya kok rasanya kurang, aduh, bil saya terlalu besar, aduh, penyakit inilah mungkin gak bisa lagi disembuhkan, aduh, kalau cuma gout kok bisa tuh, darah tinggi mungkin bisa tuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan bilang it is finished, then it is finished, saudara. Let's activate our faith. Jangan lagi kita mau terbengkalai dengan apa yang kita lihat, apa yang saudara lihat. You have to push through. Raise up your hand, stretch your hand over the sea and divide it. Itu firman Tuhan katakan. Amin.
fokus kepada power of the cross sendiri, saudara. Jangan lagi kita fokus sama yang di invisible. Mari kita buka sama-sama, saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, katakan, sebab kami tidak memperhatikan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Amin. Jadi yang tidak kelihatan adalah kekal. Anything that is visible is temporary, saudara. Amin. Apa itu, saudara? Mungkin statement bank yang low, mungkin it's subject to change. Kita cuma bisa receive in Jesus name. Yes, Tuhan akan pindahkan kekayaan negeri seberang. Itu janji firman-Nya, saudara. Apa yang tidak saudara pikirkan, itu yang disediakan Tuhan buat kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kebutuhan, kekurangan, keterbatasan is visible. Tapi kita nggak mau fokus ke situ, saudara. Kita mau fokus how the goodness of God save kehidupan saudara dan saya. Saya yakin setiap kita pasti punya cerita. Kita punya cerita yang luar biasa yang tidak bisa kita lupa. Ya, waktu Tuhan menolong saudara dan saya. Waktu Tuhan tetap ada untuk saudara, standby Dia buat saudara. Waktu Dia menjadi pembela saudara, waktu saudara sedang terhimpit dalam satu hal apapun. Waktu Dia menjadi konselor yang lead saudara, waktu saudara lagi bingung dalam dua hal di mana saudara harus memilih, ya. Apakah saya harus memilih yang ke sini? Apakah saya harus memilih yang ke situ? Dia yang menjadi guideline saudara kalau saudara mau activate. Amin. Seringkali kita terlena sama hal-hal yang kita lihat, terlena sama hal-hal yang kita rasakan, saudara. Firman Tuhan bilang, by His stripe I am healed. But saya masih rasakan pain itu. I get it. Saya masih alami simptom itu. Tapi kalau saudara terus biarkan Holy Spirit bekerja dalam kehidupan saudara, in time of your need, yes, it will come to pass. Karena itu visible. Amin. The invisible still being active. Asal saudara mau straight your hand over the sea and divide it. By how? Tetap percaya. Tetap percaya. Press it on. Di hari Kamis yang lalu, Bapak Gembala katakan, di mana tidak ada dasar untuk Abraham berharap menjadi bapa seluruh bangsa. Tapi dia tetap berharap, saudara. Udah 100 tahun. Sarah juga kandungannya sudah, mungkin kalau dunia sekarang bilang error, saudara. Tapi kalau Tuhan katakan, it is what it is. Dan kalau Tuhan katakan, by your stripe you are healed, then it is healed, it is. Indeed. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. The invisible, yang sudah saudara dan saya percaya. And my God shall supply all your needs in time of your need. Di Filipi 4 ayat 19, saudara boleh buka ayat-ayat hafalan saudara. All you need. Tuh nih, banyak banget ini billnya. Aduh, kok datangnya sama-sama. Saudara cuma activate your invisible God. Amin, saudara. Through the possible thing. Yes. He will supply all your need. Amin, saudara. And it has to happen. Karena anak-anak Tuhan yang mengandalkan kuasanya tidak akan dipermalukan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Haleluya. Penyakit, saudara, mungkin bad doctor report, whatever they want to call it. Saudara, saya paling sebel sama dokter sekarang, saudara. Dulu saya alami hal yang seperti ini. Saya lahir baru, saya ketemu dengan istri, saya dibawa ke gerejanya yang tepuk-tepuk tangan, saudara. Gerejanya yang loncat-loncat, saya bingung ini ngapain orang di gereja kok kayak gini. Kayaknya nggak sopan banget ya, ya kan?
Tapi di situ saya dibaptis sama Roh Kudus, saya rasakan bagaimana jamahan Tuhan, ya. Terus saya akhirnya memberi diri untuk dibaptis dan lahir baru. Dan akhirnya saudara, saya rasa memang sesuatu hal yang saya yang dulu keluar waktu saya dibaptis, saudara, dan memang ditenggelamkan baptisto sebagaimana yang saudara tahu. Ditenggelamkan, masa lalu saya ditenggelamkan dan saya yang baru dibangkitkan, saudara. Saya rasa sesuatu keluar dari tubuh saya yang lama-lama yang saya dulu cari-cari. Wisdom daripada dunia ini yang bikin saya berani, wisdom yang dulu di dunia yang bikin saya nggak takut sama tajamnya pedang, bahkan pistol sekalipun, saudara. Waktu saya keluar dari air itu, saudara, yang saya rasakan apa, saudara? Peace. Dan saya jadi orang yang cengeng, saudara. Bukan cengeng karena apa, saudara? Karena saya tahu, in relate. Saya punya personal account dan saya yakin saudara pun punya. Amin. Saudara pun punya hal yang personal di dalam kehidupan. Under your breath, saudara pasti tahu kalau Holy Spirit is working in you, and it is still working up until now. Dan waktu saya mulai percaya, waktu saya mulai melangkah baby step, saudara, saya masih carnally minded, saudara. Tapi Tuhan terus dorong saya melalui tim-tim yang ada. Dan saya dipertemukan dengan satu keadaan di mana saya harus donor darah dan ketahuan di situ saya punya hepatitis C, saudara. Dan di situ dikatakan, saudara, bukan cuma hepatitis C lagi, saudara. Kalau kamu nggak cure ini, kalau kamu nggak selesaikan penyakit ini, then your next step will be heart cancer, ya, heart cancer. Heart cancer is no joke, saudara. Saudara Edo dan Ibu Yeli, saya yakin lebih tahu daripada saya. Heart cancer, kanker hati, saudara. Kalau nggak di-cure, apa yang saya bikin, saudara? Kakak saya yang nomor 1 juga mendapatkan hal yang sama. Dia dapat Hep C karena dulu kita pakai drugs yang nggak seharusnya kita pakai, dan demikianlah adanya. Tapi Tuhan tetap menolong. Tuhan tidak pernah mempermalukan. Kakak saya berobat, dia masukin larutan ke perutnya, ke dokter bolak-balik. Saya cuma pakai dengkul berdoa, saudara. Dia sembuh, ya, dia punya level turun. Betul, bisa dikontrol, ya. Saya enggak, saudara, saya enggak ke dokter. Saya cuma menangis sama istri saya berdua. Kita berdoa, kita fight the challenge. Ya, tapi saya tetap percaya. Walaupun saya bilang, Tuhan, aku ikut Tuhan. Kok udah dikasih yang begini, saya bilang. Belum cukup kuat. Mungkin perasaan saya waktu itu sama sebagaimana anak-anak ke-12 murid Yesus yang ada di kapal itu yang sedang diombang-ambingkan sama ombak, saudara. Ya, mungkin seperti itulah saya bilang. Karena masih karnal, mereka belum take authority. Tapi saudara tetap, Tuhan, waktu saudara mengandalkan kuasanya, Dia tidak akan pernah mempermalukan kehidupan saudara. Saya tetap percaya, saya tetap berdoa. Saya tetap percaya, saya tetap berdoa. Dan saya tetap berharap. Dulu doa saya masih memohon, itu pun Tuhan sudah jadikan indah, saudara. Ya, karena status di sini, saya harus ambil biometrik, saudara, ya. Saudara tahu lah itu semua. Untuk saya apply ke permanent resident. Di biometrik, salah satu requirement-nya saya harus ambil medical exam. Betul? Medical exam, saya paling benci dokter, saudara. Karena saat itu saya takut, saya nggak mau ketemu dokter, cuma saya harus ketemu dokter. Long story short, semuanya diperiksa, darah diperiksa, mungkin pad yang sama mereka bikin waktu saya donor, saya dibilang saya dapat Hep C. Hal yang sama juga dibikin kemudian, tapi ini setelah berdoa. Dan betul, saudara, waktu saya dicek kembali,
Dicek kembali saudara. Dokternya seharusnya nggak kasih tahu saya karena itu di seal saudara ya. Cuma sebelum dia hand it ke saya, dia yang seal, dia yang lihat. 70 sekian tahun dokternya, baik sekali, bekas pilot di Palm Springs saudara. Saya tanya, dok, saya berapa bulan lalu dibilang saya ada Hep C, saya ada hepatitis C, dan sudah buruk sekali dok. Apa betul saya masih punya hal ini, masih ada dalam tubuh saya? Dia bilang, saya nggak boleh kasih tahu kamu. Ini internal antara saya dengan government of the United States. Dok, saya cuma asking a favor. I've been praying over this for this few months. Oh, you believer? Believer saudara. Dokternya juga believer. Akhirnya dikasih tahu saudara. Not that I've seen. Tidak ada yang saya lihat yang sebagaimana yang kami berikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kakak saya masih ada. Nanti saudara bisa ketemu sama Sigit yang nomor 1. Dia masukin itu larutan, makan obatnya, dia ikutin treatmentnya. Dia nggak boleh makan sama-sama dengan keluarganya. Tapi ada perbedaan waktu saudara mengandalkan Tuhan. Amin. Waktu saudara mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan. Janji firman Tuhan iya dan amin, dan harus digenapi. Betul? Sampai saat ini saudara, kalau mau dihitung 10 tahun dari hari itu saya punya kanker hati, saya udah di alam yang lain saudara. Tapi Tuhan masih punya rencana buat kehidupan saya dan saudara. Amin. Untuk boleh menjadi berkat. Amin saudara. Ya, hal-hal yang itu kita lalui sama-sama dalam keluarga. Dan pada akhirnya tetap nama Tuhan yang dipermuliakan. Mungkin saudara punya cerita yang berbeda. Mungkin saudara punya masalah yang lain. Mungkin saudara punya hal-hal yang lain. Tapi saya terlalu yakin Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, kuasanya masih sama. Amin saudara. Believe the invisible, ya. Believe the invisible. Itu yang kekal saudara. Saudara kesini, saudara nggak lihat itu berkat. Saudara nggak lihat Tuhan Yesus. Tapi saudara perlu dia, amin. Sebagaimana kalau kita bernafas, kita perlu oksigen, betul? Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau nafas pakai oksigen kan ya? Ya, betul saudara. Saya nggak ngawur. Kalau nafas perlu oksigen, betul. Kita perlu Yesus dalam hidup kita. Kita nggak lihat, oksigen nggak kita lihat, betul? Tapi kita perlu dalam kehidupan. In all we do, dalam semua area hidup kita. Ya, terkadang kita busy dengan pelayanan sekalipun, tapi tetap tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin saudara. Kita boleh diberikan berkat Tuhan yang berlimpah, tapi jangan lupa Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. The invisible thing. Amin saudara. Press it on terus saudara. Jangan fokus sama yang kelihatan. Itu semua sementara. Subject to change. Amin saudara. Saudara diberkati. Amin. Haleluya. Terus hamba Tuhan yang besar tapi nggak besar-besar banget. Maaf Ibu Gembala, kemarin saya bilang begitu supaya kasih semangat. Dia datang ternyata masih banyak yang kolot. Jadi harus berdoa lebih sering lagi nih untuk mereka. Haleluya. The invisible God. Mari kita buka saudara yang terkasih, Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Bapak Edo boleh tes mungkin pakai kacamata satu. Haleluya. Yohanes 10 ayat 28. Ya. John 10:28. And I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Haleluya. Haleluya. Makasih. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out my hands. Pluck di situ apa ya? Kalau di Greek-nya dibilang harpazo, saudara. Pull
take by force. Ya, dirampas, saudara, dirampas. Kalau coba saudara lihat, and I give unto them the eternal life. Tuhan sudah berikan eternal life dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan Tuhan katakan, and they shall never perish, neither shall any man. Man bicara di sini apa, saudara? Visible thing, betul? Neither any man pluck them out of my hand. Neither any visible thing yang bisa tarik orang-orang saya, orang yang percaya sama saya, dari tangan saya, saudara. Begitu kan firman Tuhan katakan kan? Haleluya. Ya kan? And I give unto them the eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Haleluya. The visible thing. Penyakit lagi. Coba saya kembali ke situ. Iya kan? Visible. Betul, saudara? Nggak akan bisa keluarkan saudara dari kasih tangan Tuhan, asal saudara tetap mau bersandar sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya mau ayat berikutnya, saudara Edo, boleh di 29 kalau ada di King James Version. Kalau my Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. My Father which gave them me. Me di sini katakan Tuhan Yesus sendiri, saudara. My Father which gave them me in greater than all. Saudara percaya kan Yesus greater than all? Amin. Di situ di kedua kalinya dia katakan. Kedua kalinya dikatakan, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Haleluya. Apa yang saudara takutkan? Saudara ada di dalam Tuhan, saudara ada di dalam pekarangannya, pekerjaannya, di dalam gereja Tuhan yang sudah Tuhan urapi. Ya, saya bersyukur sekali bisa ada di sini di tengah-tengah Mount Carmel, saudara. Ya, saya tetap setia, saya berusaha bagaimana terus mendengar bagaimana suara Tuhan melalui gembalanya. Keras terkadang, saudara, nggak ngerti kadang-kadang, tapi saya mau tetap duduk sebagai seorang murid yang mendengarkan bagaimana gurunya mengajar, saudara. Ya, dan benefit itu, saudara-saudara, saya yakin saudara rasakan, betul? Saudara sudah biasa makan rica garo, mau makan lagi yang lain-lain nggak kena, saudara, betul? Kalau belum nasi sama itu belum betul makan, bener nggak, saudara? Ya. Itu yang saya rasakan, itu yang saya alami, di mana saya punya pengalaman seperti ini. Saya punya revelation knowledge seperti ini. Coba saudara bayangkan, hari-hari ini semakin jahat. Hari-hari ini gas price aja udah sampai segitu, saudara, ya. Nggak usah disebutin namanya. Tapi itu bukan faktor buat anak-anak Tuhan. Amin. Di mana mungkin keadaan yang saudara lihat it's getting worse, tapi orang yang mengandalkan Tuhan will remain the new strength. Mungkin pekerjaan saudara will be renewed strength, income-nya. Mungkin pekerjaan saudara will you renew the strength. Ide-ide baru yang Tuhan berikan. Amin, saudara, untuk do extra mile sudah ada. Tinggal kita bagaimana terus mengandalkan Tuhan sebagai wisdom di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. In any way, Tuhan selalu ada buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Coba saudara kembalikan lagi. There is no man can able to pluck them out of my Father's hand. Siapa yang bisa, saudara? Kalau saudara sudah menaruh hidup sepenuhnya di dalam kehidupan Tuhan, power apa yang bisa, yang terlebih besar
Ya, amin saudara. Haleluya. Gak ada saudara. Gak ada yang terlebih besar daripada Tuhan kita, Bapa kita sendiri. Tuhan kita, backingan kita Tuhan Yesus saudara. Kalau zaman dulu mungkin ya saya punya kenalan mungkin di Polri, mungkin saudara mau katakan saya punya kenalan di Polsek dan sebagainya, di Brimob sini, terbatas saudara. Amin. Tapi Tuhan yang saudara andalkan tidak pernah mempermalukan waktu saudara mengandalkan kuasanya. Amin. Fokus kita saudara kepada yang invisible. Mari saudara lihat bagaimana the Apostle John bisa katakan, there's no one can able to pluck them out of my hand. There's no one able to pluck out of my Father's hand. Hidup saudara di tangan Tuhan. Amin. Semua kan kita punya hidup di tangan Tuhan di sini kan, kita semua pelayan di sini. Kita semua saksi Kristus yang terbuka. Amin saudara. Kalau dikatakan di firman Tuhan yang di hari Kamis yang lalu, di mana the law of the Spirit, ya, di Roma 8 ayat 2 dikatakan, for the law of the Spirit is life in Christ. Jesus has made free from the law of sin and death. Amin saudara. Di Roma 5 juga dikatakan, where there is sin, the grace is more. Kadang-kadang itu iblis bisikin saudara. Iblis bilang, kamu lah yang masuk pelayanan, kamu sendiri masih bengkok begini, kamu sendiri masih begitu-begitu. Betul saudara? Jangan percaya saudara ya. Di mana dosa saudara ada, di situ kasih Tuhan bertambah-tambah. Di mana saudara berbuat kesalahan, Tuhan sendiri yang menjempurnakan. Di mana saudara membuka hati untuk Tuhan, Tuhan sendiri yang akan beracara. Pada haleluya. God is good and all the time. Haleluya. Again saudara, sebab kita di 2 Korintus tadi 4:18, mari kita kembali. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Haleluya. 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 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun hari-hari ini yang saudara lihat, ya, baik dalam kehidupan berjemaat, di kehidupan saudara di dalam keluarga, kalau saudara ada melihat hal yang saudara terpanggil untuk berdoa, yang saudara terpanggil untuk melayani, saudara lakukan saudara. Itu bukan hal yang mempermalukan, enggak saudara, tapi membawa nama Tuhan dipermuliakan. Saya di dalam pekerjaan sekarang saya nggak mau take it for granted lagi saudara. Lalu saya mungkin pernah share hal ini. Saya ada satu guard di pekerjaan saya, namanya James saudara. Tapi dia hidupnya nggak kayak James yang di Bible, di James Brown mungkin saudara, atau James yang lain-lain. Tapi satu hal di hari itu saudara, kayak saya kalau ketemu dia, saya selalu cheer him up gitu, karena dia tinggal sendiri, dia nggak punya, saya nggak tahu keluarganya bagaimana, tapi dia selalu yang keluar dalam mulut, perkataan dan raut wajahnya is always a bad day, saudara. Tapi kalau saya ketemu, dia selalu nanya, ya kan, what's up man, I'm blessed today dude, how's it going, ya kan? Akhirnya kita bicara, yeah right man, what are you trying to say? Di situ dia udah cut off saya punya perkataan, bagaimana saya blessed. Tapi di hari itu saudara, biasanya saya katakan hal itu, kalau saya keluar dengan truk dan trailer, dia periksa trailer saya saudara, ya kan? Apakah empty, apakah loaded dan sebagainya. Kalau itu dia taruh data. Tapi hari itu saya terlalu sibuk sama apa yang saya bikin. Jadi assignment yang Tuhan mau untuk saya jadi berkat di mana saya ada, nggak saya lakukan, saudara. Saya pergi setelah ketemu sama dia,
Waktu saya kembali lagi, kira-kira 1,5 jam berikutnya, kok di gate di tempat si James ada sudah rame, ada polisi, ada ambulans. Saya penasaran kenapa nih. Saya lewat, itu kan di out gate ya. Saya kalau keluar lewat out gate, kalau masuknya di inbound. Saya masuk ke inbound, saya penasaran, saya mau coba ketemu si James. Karena kadang kalau saya ada makanan saya kasih. Nah, dia suka spicy food, satu-satunya orang Amerika tulen saudara yang suka sambal terasi yang saya tahu saudara. Itu James itu saudara. Dan waktu saya cari dia, saya mau kemana? Kok dikasih yellow line? Kok saya nggak bisa? Banyak banget crowded saudara. Saya penasaran. Waktu akhirnya semakin saya dekat, saya parkir truk, saya jalan kan, saya mau cari dia. Kenapa gitu loh? What's going on? Karena saya rasanya memang apa ya? Saya kenal orang ini. Tapi saudara, James yang saya tahu 1,5 jam yang sebelumnya saya sempat ketemu dia, saya udah nggak ketemu lagi sampai saat ini. Karena James yang saya lihat waktu itu, James sudah di dalam bag warna kuning saudara, dan dia terkapar, dia sudah meninggal saudara. Coba waktu itu saya jalanin assignment Tuhan, mungkin harusnya saya lebih peka lagi. Saya nggak terlalu busy sama visible yang saya harus lakukan. Mungkin he has been saved. Tapi hari itu saya betul-betul turn around saudara. Saya menyesal saudara, karena coba saya pakai waktu itu. Ya, mungkin dia save saudara. Saya nggak tahu bagaimana prosesnya, detailnya. Cuma yang saya dengar, dia terjepit di antara trailer sama traktor saudara. Jadi waktu dia cek trailer, belakangnya trailer, ada traktor sorong dia dari belakang, dan dia kejepit di antara dua barang yang keras saudara ya, dan dia meninggal di tempat. Saudaraku yang terkasih, mari kita fokus sama yang kekal, sama yang invisible, sama hal yang sudah Tuhan taruh. Dan ingat baik saudaraku, waktu Tuhan punya saudara di dalam tangannya, there's no man, there's no visible thing can pluck them out of my Father's hand. Amin saudara. Saudara, saya yakin firman Tuhan mungkin sampai di sini. Di mana saudara ditempatkan Tuhan, ayo kita fokus sama yang invisible. Ayo kita tetap press on ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara diberkati? Oke, saya jemput musik mungkin kita mau